Ohayou gozaimasu, minasan. Hajimemashite. Watashi no namae wa Irma Yangira Tomoshimasu. Irma to yonde kudasai. Nah, sekarang ketemu lagi sama saya di pertemuan ke minggu ke-6. Nah, kita akan membahas materi di pertemuan ke-24, 26, 27, 28. Karena 2 hari ada ulangan tentang pengulangan bab 3 bab dan 6 bab. Jadi kita akan membahas di cuma 3 pertemuan. Nah, apa aja nih materi yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang keinginan. Tapi sebelum itu kita akan mengulang materi yang di pertemuan 24. Kita akan mengulang materinya. Di pertemuan 24 itu kita mengulang tentang partikel yori atau daripada. Partikel yori itu fungsinya untuk membandingkan dua hal yang setara. Misalkan contohnya tempat sama tempat, orang sama orang, dan hewan sama hewan. Contoh, Bandung wa Bogor yori samui desu. Bandung lebih dingin daripada Bogor. Di mana yang kalimat awal adalah penentu dari pokok kalimatnya. Jadi kita bakal membandingkan yang mana yang lebih besar, yaitu yang Bandung. Selanjutnya adalah tentang kata kerja bentuk mas, lalu ada tai atau kemungkinan yang akan dilakukan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah wa, kata benda, partikelnya bisa o atau ga. Nanti tergantung kalimatnya ya. Lalu kata kerja, nah biasanya kan bentuk mas. Bentuk masnya dihilangkan menjadi tai des. Jadi kata kerja yang bentuk mas lalu dihilangkan menjadi tai des. Nih, contohnya. Watashi wa tempura o atau tempura ga tabetai desu. Kan kata asalnya adalah tabemas atau makan. Nah, kita ganti jadi tabetai desu. Watashi wa tempura ga tabetai desu. Saya ingin makan tempura. Lalu yang selanjutnya adalah kalimat pergerakan dengan tujuan. Kalimat pergerakan dengan tujuan adalah ni. Partikelnya adalah ni. Artinya adalah untuk. Jadi kayak, tapi cuma bisa dipakai ketiga kata kerja. Ikimas, kimas, kairimas. Pergi, datang, dan pulang. Nah, partikel ni ini udah sering dibahas karena banyak fungsinya. Kita udah beberapa kali membahas tentang partikel ni. Jadi contohnya adalah Kobe, Indu, Ryorio, Tabeni, ikimas. Pergi, makan, masakan India di Kobe. Itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, kita akan membahas tentang rencana yang belum pasti. Lalu pengulangan materi yang selanjutnya ada partikel dochira. Dochira itu yang mana? Fungsinya adalah untuk membandingkan dua benda. Jadi kayak ini sama ini yang mana yang. Sekarang di pertemuan ke-26 setelah pengulangan materi kita akan membahas bab 13. Masuk ke bab 13 kita akan membahas tentang ada kalimat keinginan, kalimat pergerakan dengan tujuan, pergi, pulang, datang, untuk. Lalu ada rencana yang belum pasti, lalu ada kalimat halus atau hormat. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, kalimat keinginan atau hoshi desu. Hoshi adalah artinya ingin, yang belum tentu dilakukan. Misalnya kalian ingin sesuatu tapi cuma ingin doang, belum tentu dilakukan, itu kita bisa pakai hoshi desu. Nah, partikel untuk kalimat hoshi desu itu adalah ga. Jadi rumusnya subjek yang ada kata wa, yang ada huruf wa, lalu kata benda, lalu partikelnya ga, lalu hoshi desu. Nah, kalau misalnya nggak pakai subjek, kalian bisa langsung aja kata benda, ga, lalu hoshi desu. Contohnya apa? Contohnya nih, watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Saya ingin punya teman. Lalu perubahan ke bentuk negatif atau lampau sama dengan kata sifat i. Kunai, kata, dan kata kunai. Kunai untuk minus, negatif. Kata untuk positif. Lalu ada kuna kata yang negatif. Yang keempat kita akan membahas partikel pergerakan yang belum pasti. Itu ada dokoga, dokoka, nanika, dareka, dan itsuka. Artinya suatu tempat, sesuatu, seseorang, dan kapan-kapan. Nah, kita akan membahas itu. Berarti
Dokoka suatu tempat dan nanika berarti sesuatu. Partikel atau o di belakang dokoga atau nanika dapat dihilangkan. Dokoka, sorry, dapat dihilangkan. Jadi partikel partikel atau o dapat hilang jika kita pakai dokoka atau nanika. Misalkan Fuyu yasumi wa dokokae ikimashita. Hai, Hokkaido e ikimashita. Pergi waktu liburan ke musim dingin, pergi kemana? Tapi nya itu bisa hilang kalau kita pakai dokoka. Jadi dokoka itu untuk menghilangkan partikel atau o. Lalu ke yang kelima ada partikel go dan o, itu menunjukkan penghormatan. Misalkan kalau kita mau ngomong pergi ke toilet, biasanya kan kita cuma toire. Kita bisa pakai yang lebih sopan untuk orang yang belum kita kenal atau orang yang lebih tua. Misalkan ote arai. Kan biasa ote arai. O itu adalah untuk menunjukkan kesopanan kita ketika berbicara dengan seseorang yang belum kita kenal atau seseorang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya adalah kita pengenalan tentang kanji. Ini adalah kanji ichi, 1, ichigatsu, itsuka, dan hitori. Selanjutnya ini ada kanji 2, Januari, Februari, tanggal 2 dan 2 orang. Nigatsu, Futsuka, dan Hitori. Di bab ke-14, pertemuan ke-27, kita akan membahas tentang macam-macam kata kerja. Pengulangan materi macam-macam kata kerja enggak akan spesifik, karena kita akan mengulang tentang pembagian pergolongan kata kerja. Nah, golongan kata kerja itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan yang golongan 1 sebelum mas itu ada hiragana kolom kedua. Lalu golongan 2 itu sebelum mas ada hiragana kolom keempat, dan golongan 3 itu adalah kimas dan shimas. Nah, lalu apa pengaruhnya untuk pola selanjutnya? Pola selanjutnya adalah pola kalimat tekudasai. Nah, pola kalimat tekudasai itu artinya memerintah, meminta, atau menawarkan sesuatu. Rumusnya adalah keterangan, lalu partikel o, d, atau e itu tergantung kalimatnya, lalu kata kerja, lalu tekudasai. Nah, nih, bentar. Nah, pola kata kerja selanjutnya yang kita harus tahu adalah pola kata kerja T. Kata kerja golongan 1 di pola T adalah ikimas menjadi ate, aimas menjadi ate, terus tachimas menjadi tate. Jadi perubahan kata kerja ke bentuk T adalah yang golongan 1 kalau sebelumnya itu kata kerjanya berubah dari mas menjadi sebelum mas ada hiragana kolom 2. Nah, di kata kerja bentuk T ini pergolongannya adalah perubahannya adalah ke bentuk kolom 2-nya diganti menjadi T atau D atau inde, ide atau ite. Nih, bagaimana sih cara menggantinya atau perubahannya? Itu ada ichiri. Hiragana kolom 2 ichiri itu diganti menjadi ite. Lalu ada binimi diganti menjadi nde. Lalu ada kiyoki, menjadi ide, ite, ki menjadi ite, gi menjadi ide, ki menjadi ite. Nah, contohnya gimana sih? Mungkin agak sulit ya. Aimas, i-nya i ke belakang diganti menjadi te. Aite. Lalu ada tachimas, mas hilang diganti menjadi te. Tate. Lalu ada rimasnya hilang diganti menjadi ate. Lalu ada asobimas jadinya asonde. Lalu ada sinimas jadinya sinde. Lalu ada yomimas artinya jadinya yonde. Jadi misalkan ada kalimat yonde itu berasal dari yomimas artinya minum. Perubahan dalam bentuk T. Nah, lalu golongan 2 bagaimana? Golongan 2 semua masnya dihilangkan
diganti menjadi te kudasai. Jadi kalau golongan 2 itu lebih gampang. Tiap ada. Lalu kalau golongan 3 itu lebih gampang lagi. Kimas dan simas. Ki-nya kimas, masnya hilang menjadi kite dan site. Kite kudasai dan site kudasai. Lalu kita masuk ke pola kalimat selanjutnya, yaitu pola kalimat teimas. Pola kalimat teimas itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Misalkan rumusnya adalah kata wa, kata keterangan, lalu o, d atau e, lalu teimas. Contohnya adalah watashi wa kekkon shiteimasu. Saya telah menikah. Saya sudah menikah. Jadi kalau kenapa tetap pakai imas nggak masta? Karena sudah dan seterusnya akan gitu. Jadi kayak sudah menikah dan akan menikah seterusnya. Jadi kita pakainya mas, nggak masta, tapi kita pakai pola shiteimasu, teimasu. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus itu golongan 1 dari kolom kedua diganti menjadi kolom ketiga. U, ku, ci, su, nu, fu, mu, yu, dan ru. Lalu golongan 2 ada mas diganti menjadi ru. Jadi semuanya diganti menjadi ru. Misalkan kata kerja golongan 2 itu ada kata kerja golongan 2, kata kerja golongan 1 itu ada aimas diganti menjadi aku. Lalu kata kerja golongan kedua lalu kata kerja golongan 3 ada kimas dan simas diganti menjadi kuru dan suru. Jadi kalau kata kerja bentuk ketiga misalnya benkyou shimasu jadi benkyou suru. Lalu ada kaimono shimasu jadi kaimono suru gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bab terakhir, bab 15 di pertemuan ke-28. Kita akan membahas tentang permission. Izin. Bolehkah meminta izin, menerima izin, dan menolak? Meminta izin, menerima, dan menolak. Yang pertama, permission yang pertama adalah temo ii desu ka? Bolehkah atau meminta izin dari lawan bicara? Polanya adalah keterangan, partikel o, e, dan d, lalu ada kata kerja, lalu temo ii desu ka? Jadi itu adalah permintaan izin ke lawan bicara. Nah, contohnya gimana? Contohnya nih, shashin o totemo ii desu ka? Totemo ii desu ka? Bolehkah mengambil foto? Shashin adalah foto. Totemo ii desu ka? Lalu yang selanjutnya, permission yang selanjutnya adalah temo ii desu. Boleh memberikan izin. Temo ii desu. Jadi kalau misalnya kita memberikan izin, kita cukup jawab temo ii desu. Contohnya, koko de tabako suttemo ii desu ka? Ii desu yo. Gitu, contohnya gitu. Lalu pola yang selanjutnya adalah tewa ikemasen. Tewa ikemasen adalah menolak atau melarang, nggak boleh. Contohnya adalah koko de tabako o sutewa ikemasen. Artinya kita nggak boleh merokok di sana. Terus kalau misalnya kita izin nih, kayak koko de tabako o sutei desu ka? Itu kan kita meminta izin. Kalau kita membolehkan adalah sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau kita menolak, iye sutewa ikemasen. Kita menolak. Jadi kalau menolak cukup jawab dengan sutemo ikemasen. Kalau kita menerima cukup jawab dengan temo ii desu. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang teimas. Teimas itu menunjukkan suatu keadaan. Partikel ni ke dalam atau di. Artinya masuk ke dalam. Lebih ke masuk ke dalam. Teimas yang menunjukkan keadaan adalah contohnya nih,
Watashi wa kekkon shiteimasu. Saya telah menikah. Watashi wa kekkon shiteimasu. Saya telah menikah. Terus watashi wa Tanaka-san o shiteimasu. Saya kenal saudari Tanaka. Jadi yang kenal akan kenal seterusnya itu pakai teimas. Jadi kayak saya kenal kamu. Watashi wa anata no shiteimasu. Saya kenal kamu. Nah, selanjutnya akan kenal kan? Gak mungkin kenal terus besok lupa. Gitu. Saya tinggal di Osaka. Selanjutnya akan tinggal di Osaka. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji sang atau 3, lalu sanggatsu, ada mika, lalu sangkaku. Lalu selanjutnya ada yong. Itu 4, lalu ada shigatsu, yoka, dan shiki, musim. Nah, yang terakhir di pertemuan ini adalah kita akan membahas tentang partikel ni atau di atau ke dalam. Partikel ni ini digunakan bersamaan dengan kata kerja seperti hairimasu, suarimasu, norimasu, naik di pelajaran ke-16. Menunjukkan hasil melakukan aksi tempat subjek berada. Misalkan koko ni haite wa ikemasen, tidak boleh masuk ke sini. Koko ni suatte ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Jadi kayak lebih ke dalam gitu. Misalnya kurasu ni tabako o ii desu ka? Bolehkah merokok di kelas? Di dalam kelas boleh merokok atau enggak gitu, kayak lebih ke dalam. Atau naik bus atau nanti ke mobil gitu. Koko ni kuruma o tomete kudasai. Nanti kan mobil di sini lebih ke kayak di sini gitu. Itu adalah materi terakhir. Setelah itu ada pengulangan bab di bab 13, 14, dan 15. Jadi kita hanya membahas sedikit materi. Lalu kita ada mengadakan ulangan, dan sebelumnya juga ada ulangan pengulangan dari 6 partikel 6 bab. Pengulangan dari 6 bab. Ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 kita ulangan, lalu pembahasan materi 4 bab 4 13, 14, 15, lalu kita ulangan lagi. Jadi hanya sedikit di minggu ini kita membahas materi. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin kurang kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Nah, selanjutnya ada Roku, Go. Terus ada bulan Mei, Itsuka, Gogatsu, Itsuka. Lalu ada Roku, ada Rokugatsu, Muika, Roppongi. Selesai. Nah, itu tadi merupakan pengenalan kanji yang sudah dipelajari di setelah selesai bab. Jadi itu adalah pengenalan tentang kanji. Terima kasih. Ohayou gozaimasu.